Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi dengan saya Rena Rahmawati Sumartika dari kantor UPP Bekasi Utara bidang Polpenmas. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengaktifasi kertas kerja di Arkas Kemdikbud tahun anggaran 2025 atau tata cara mengisi kertas kerja di Arkas tahun anggaran 2025. Yang pertama-tama yang harus disiapkan tentunya itu adalah draft RKS dan alokasi manual seperti ini yang berbentuk Excel ya. Kemudian jumlah RKS-nya menyesuaikan dengan yang ada di aplikasi RKS-nya. Nah, di sini contoh untuk salah satu TK dapatnya 38.080.000. Nah, di sini persiswanya adalah 560.000. Kemudian tinggal kita bagi aja 38.080.000 dibagi 560.000 itu jumlahnya 68 siswa dalam 1 tahun ya. Ini kita bikin 1 tahun anggaran yang akan cair 2 tahap, semester 1 dan semester 2, periode Januari sampai Juni semester 1 dan semester 2-nya Juli sampai September. Kemudian yang kedua yang harus disiapkan email dan password aplikasi Arkas. Terus yang ketiga ada laptop dan koneksi internet yang stabil. Dan selanjutnya email dan password untuk login ke aplikasi Siplah. Jadi aplikasi Siplah ini gunanya untuk perbandingan harga. Jadi dari aplikasi Siplah harganya, pembelanjaannya apa, nanti harganya kita lihat di aplikasi Siplah, tuangin ke sini, volumenya menyesuaikan dengan keadaan sekolah, barang-barang pembelanjaannya juga, harganya dari aplikasi Siplah dituang ke sini. Nah, setelah kita lihat harga di aplikasi Siplah, baru kita bisa ngecek di aplikasi Arkasnya. Di aplikasi Arkasnya kita melebihi batas atas harga atau tidak gitu. Jadi nggak boleh melebihi batas atas harga di Arkas gitu. Jadi ini kita cek dulu. Ini udah sesuai sama Siplahnya ya. Lanjut aja. Langsung aja saya buka dulu. Yang pertama itu kita buka aplikasi Siplahnya langsung ya. Sini untuk pembelanjaannya menyesuaikan dengan CV masing-masing. Kebetulan di sini saya pakai Siplah toko ladang. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan belanjanya di mana gitu. Nah, ini kita klik masuk dengan akun Dapodik. Nah, ini masuk akun kepala sekolahnya, klik login. Di sini kita ketik nama CV-nya ya. Ini sudah masuk ke CV yang mau kita lihat acuan harganya. Nah, misalkan di sini ada buku pembelajaran ya. Kita buka buku pembelajaran. Buku pembelajaran. Di sini ada buku pembelajaran PAUD. Harganya 8.375. Nah, buku tematik ini kita masukin volumenya, jumlah siswanya 68 siswa, satuannya buku, harga satuannya tadi sesuai dengan aplikasinya 8.375. Kemudian 68 dikali 8.375 jumlahnya segini 569.500. Kemudian lanjut ya. Ini karena ada 8 tema, kita jabarkan temanya. Nah, lanjut lagi. Sekarang ada sedikit perbedaan dari tahun sebelumnya, yaitu di sini nih, di poin nomor 4, penyelenggaraan kegiatan kesehatan gizi dan kebersihan. Nah, di sini di tahun 2025 ini masing-masing sekolah
disarankan untuk memasukkan anggaran penyediaan makan sehat. Kalau untuk TK dan PAUD itu menganggarkan susu UHT. Jadi 10%-nya dianggarkan untuk penyediaan makan sehat. Nah, di sini kan tertera jelas ya 38.080.000, berarti 10%-nya adalah 3.800.000 ya. Nah, 3.800.000 ini kalau susu UHT kita anggarin 10.000 aja ya. Misalnya kita anggarkan 10.000, berarti kan jumlah volumenya 380 ya. Nah, 380 itu kalau kita bagi 68 berarti kan 5 ya. Berarti bisa 5 kali. Jadi bisa di tahap 1 semua atau di tahap 2 semua gitu. Dimasukinnya nanti di alokasinya. Nah, jadi pokoknya si susu UHT ini harus 10% minimal dari pendapatan sekolah masing-masing gitu. Misalkan di sininya dia jumlahnya 40 juta, 10%-nya berarti ya 4 juta gitu. 4 juta tinggal kita bagi aja 10.000, hasilnya berapa nanti masukin di volume gitu. Nah, terus kita lanjut ke bikin alokasi. Nah, di sini ada alokasinya 1 tahun 38.080.000. Di sini dibagi 2 ya, jadi 19.040.000. Nah, ini yang sudah dibelanjakan di tahap 1, usahakan tidak boleh lagi dibelanjakan di tahap 2 gitu, biar enggak double-double. Nah, ini sudah enggak ada yang double nih, dan ini sudah klop ya 19.040.000. Nah, setelah bikin kayak gini, baru kita masuk ke Arkas ya, ke aplikasi Arkas. Nah, kuncinya kita harus bikin dulu. Nah, kita di sini kuncinya harus bikin RKS manualnya dulu. Seperti ini draftnya. Kemudian harganya acuannya dari siplah toko masing-masing ya. Nah, setelah acuannya di siplah toko masing-masing gini, dituangkan ke bentuk Excel seperti ini di RKS dan alokasinya. Setelah itu, nah pada saat kita menginput di Arkas, kita sesuaikan harganya sesuai apa enggak di Arkas. Kalau memang tidak sesuai, berarti harus diganti dan kita harus cari di siplahnya. Misalnya, harga tertingginya nanti di Arkas pensil warna misalnya 15.000, berarti kita nggak bisa nih masukin harga yang 17.000 gitu. Nah, nanti itu kita koordinasi ke pihak CV-nya. Jadi yang penting klop di aplikasi Arkasnya. Misalkan harga tertingginya pensil warna adalah 40.000. Nah, kita masukin harga 60.000 itu nggak bisa. Berarti harus diganti. Kita harus masukin yang di bawah 40.000. Berarti yang 17.000 gitu. Disesuaikan. Nah, jika sudah bikin dibikin RKS dan alokasi manual seperti ini, kita cek harga Arkasnya sekaligus kita input di Arkas ya. Kita masukin email dan passwordnya dulu di Arkas. Di sini saya sudah masuk ke aplikasi Arkas 426. Di sini ada Arkas versi 428. Kita klik perbarui dulu Arkasnya. Klik lagi perbarui aplikasi. Tunggu sampai 100%. Klik lagi perbarui aplikasi. Kemudian klik tutup dan install ulang Arkas. Klik yes. Nah, kita klik yes lagi. Kita klik I accept the agreement. Kita klik next. Kita klik create a desktop shortcut. Kita klik next lagi. Kita tunggu install Arkasnya sampai selesai ya. Proses ekstrak filenya. Kemudian kita klik finish. Setelah itu kita buka Arkasnya. Nah, tadi udah kita update aplikasi Arkasnya. Nah, masukin email dan kemudian kita klik masuk. Tunggu sampai proses masuk selesai.
Nah, di sini aplikasinya sudah Arkas 4.2.8 ya. Ini sudah masuk ke Arkas sekolahnya. Lanjut di sini muncul aktivasi kertas kerja BOSP reguler 2025. Kita klik aktivasi kertas kerja. Di sini ada nama kepala sekolahnya bisa diisi, nama bendaharanya juga diisi. Nah, ini NIP kepala sekolah jika PNS bisa diisi, jika non-PNS bisa dikosongkan saja. NIP bendahara juga kalau PNS bisa diisi, jika non-PNS boleh dikosongkan. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini nominal pagunya kelihatan ya, 38.080.000. Berarti sudah sesuai dengan yang saya buat RKS-nya 38.080.000. Nanti juga akan saya share mungkin ya datanya di grup WhatsApp, data penerima BOP beserta jumlahnya, tapi bisa lebih rinci atau lebih detail dilihat dari aplikasi Arkasnya langsung. Nah, di sini kemudian kita klik aktivasi kertas kerja. Nah, di sini klik isi kertas kerja. Nah, di sini buat kakak baru atau salin dari RKS sebelumnya. Ini bisa disalin atau bikin baru karena saya ini jumlahnya nggak sesuai dengan tahun sebelumnya ya. Jadi siswanya ada yang berkurang atau ada yang bertambah, otomatis anggarannya pun bertambah. Maka saya akan buat baru aja. Klik buat baru. Nah, di sini tertera periode anggaran 2025 kita masuk ke bulan Mei. Nah, di sini kita bisa tambah kegiatan. Nah, masukkan alokasinya di RKS. Nah, ini juga alokasinya sudah saya buat tadi ya. Sudah balance 19.040.000. Kita masukin dulu yang pertama buku pembelajaran kelas B tema kendaraan. Sini. Nah, jika kegiatannya buku, nih di sini ada buku teks pendamping siswa. Nah, di sini kita masuk ke recordingnya, kita masukin ke alat tulis kantor. Sini uraiannya buku pembelajaran. Nah, di sini kita masukin buku tematik. Nah, di sini ada buku tematik TK atau PAUD. Nah, anggarannya di sini kalau di Arkas tertera batas bawah dan batas atas. Nah, di sini kan batas bawahnya 0, batas atasnya berarti harga maksimal 49.000. Berarti kita cari harga di siplahnya nggak boleh di atas 49.000. Nah, tadi kan di siplahnya kita bisa lihat buku. Tadi kan 49.000. Nah, di sini 8.375 buku pembelajaran. Nah, berarti kan bisa masuk di Arkas. Berarti kita masukin di sini 8.375 sesuai dengan RKS-nya. Di sini 8.375 ya. 8.375. Kemudian dianggarkan untuk bulan Mei. Jumlahnya kita lihat di RKS. Nah, di sini bulannya Mei untuk tahap 1. Jumlahnya kita lihat di sini. Nah, jumlahnya ini kan 68 siswa ya. Berarti butuhnya 68 buku. Nah, buku tematik ada 8 tema. Berarti 68 ini dikali 8. Hasilnya 544. Kita input di Arkasnya 544 buku. Kita klik perbarui.
Jumlahnya 4.556.000. Kita jumlahin juga ya. Ini. Nah, 4.556.000. Sesuai ya. Nah, kemudian kita lanjut input lagi. Yang kedua, saya contohin ya. Yang kedua itu ada pensil warna. Nah, kita klik tambah kegiatan. Sini kita klik tambah kegiatan. Di sini kegiatannya pembelajaran kreatif. Nih, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan nyaman. Kode rekeningnya. Nah, kode rekeningnya kita bisa ketik alat tulis kantor. Ya, pensil warna masuknya ke alat tulis kantor. Di sini pensil warna. Nah, di sini ada pensil warna. Sini kita klik perkiraan harganya. Nah, batas maksimal harga 99.000. Kita lihat di sini. Nah, pensil warna saya harganya 17.000. Cek di siplahnya pensil warna. Nah, 17.000. Tadi batas maksimal harga 90.000. Berarti nggak boleh lebih dari 90.000. Harus di bawah 90.000. Saya pilih yang 17.000. Kemudian kita input di sini 17.000. Bulannya Mei. Jumlahnya 68. 68. Kita lihat alokasinya pensil. Di sini saya pensil warna. Saya anggarkan di bulan Mei ya, nih. Nah, ini bulan Mei pensil warna. Ini juga udah saya input bulan Mei. Nah, sekarang kita coba input yang di bulan Juli kali ya. Juli kita belum input. Saya kasih contoh lagi deh, satu lagi untuk susu UHT ya. Ini saya anggarkan susu UHT di bulan Mei. Kita input satu lagi. Kita klik tambah kegiatan. Di sini kita klik ketik makanan tambahan anak. Di sininya, nah di sininya Natura dan pakan Natura ya. Pouringnya, uraiannya kita ketik di sini susu UHT. Nah, perkiraannya kita isi aja sesuai dengan RKS-nya tadi. RKS-nya saya anggarkan sekitar 10.000. Harganya nih 10.000. Kita ketik 10.000. Bulannya kita bulan Mei. Lihat di alokasi manualnya. Ini adanya di bulan Mei ya, 3.800.000. Jumlahnya. Nah, jumlahnya ini saya isi 380 karena 10%-nya dari 38 juta itu adalah 3.800.000. Nah, 3.800.000 saya bagi 10.000, harganya itu ketemunya 380 buah. Makanya saya di sini ketik 380, di sini satuannya buah. Nah, di sini total 3.800.000, ini juga 3.800.000, sudah sesuai dengan RKS-nya. Kemudian kita klik masukkan anggaran. Nah, ini sudah masuk di bulan Mei ya, anggaran susu. Nah, sekarang kita coba input di tahap 2 ya. Misalkan di bulan Juli, kita lihat nih RKS-nya bulan apa yang ada di bulan Juli. Tadi kan buku pembelajaran sudah kita input. Nah, ini ada buku gambar. Di sini ada buku gambar di bulan Juli. Kita lihat RKS-nya, buku gambar. Kita scroll ke atas dulu. Nah, sini ya. Kita klik tambah kegiatan ininya.
Ini udah masuk di bulan Juli, kita klik tambah kegiatan. Nah, ini buku gambar untuk yang bingung kegiatan dan kode rekeningnya itu bisa kita lihat di tahun anggaran 2024 yang sebelumnya nih. Kita klik kembali ke penganggaran, kita lihat yang 2024. Pasti kan nggak jauh beda ya pembelanjaannya, pasti seperti buku gambar itu pasti ada. Nah, di sini kita lihat yang bulan Mei. Nah, di sini ada buku gambar. Nah, di sini ada kegiatannya nih. Dia masuk ke penyelenggaraan pembelajaran aktif. Koringnya alat tulis kantor. Nah, jadi kalau yang bingung kegiatan dan koringnya bisa lihat di tahun sebelumnya ya, bisa dibuka. Sekarang kita lanjut dulu bulan Juli 2025-nya, klik tambah kegiatan. Tadi koringnya pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan nyaman. Kode rekeningnya tadi alat tulis kantor untuk buku gambar ya. Sini buku gambar. Nah, nah, harga satuannya berapa di sini? Di sini harga satuannya batas maksimal 5.000. Lihat di RKS kita anggarinnya 3.000. Nah, berarti kan di bawah batas atas. Nah, itu berarti bisa, dan cek juga di aplikasi Siplahnya. Nah, ini kan di sini Arkasnya batas harganya kalau buku gambar 5.000. Kita cek dulu. Dan di RKS saya kan 3.000 ya, berarti bisa. Tapi cek dulu di Siplahnya. Di Siplahnya kita ketik buku gambar. Tadi kan batas maksimal harganya 5.000. Nah, nih 5.000 bisa, 3.000 bisa kita input. Tapi kalau yang 10.000, 20.000, 6.000 itu nggak bisa ya, karena batas atas harga buku gambar di Arkas itu 5.000. Berarti kita pilih yang di bawahnya aja, yang 3.000. Kita input, kan udah sesuai ya 3.000, kita input di Arkasnya 3.000. Nah, bulannya tadi yang tahap 2 kita masukin di bulan Juli jumlahnya. Nah, jumlahnya ada 816 buah selama 1 tahun ya. 816 buku. Iya. Di sini total 2.448.000. Di sini juga kita cek lagi benar atau enggak. Ini udah benar ya, 2.448.000. Kemudian kita klik masukkan ke anggaran. Nah, ini sudah masuk ke anggaran tahap 2. Nah, ini sudah dianggarkannya segini. Ini belum dianggarkan, berarti masih sisa segini. Nah, ini harus hasilnya 0 ya, penganggarannya. Terus untuk batas atas harga di Simbos, karena Simbosnya belum bisa diakses, yang untuk 2025, kita bisa lihat aja acuannya dari tahun yang sebelumnya. Kalau kayak ATK, APE pasti sama batas atas harganya. Kalau misalkan di RKS kita segini ya ikutin aja gitu. Seperti amplop, kertas AVS pasti kan nggak bakal berubah di aplikasi Simbos gitu. Jadi acuannya dari yang tahun sebelumnya aja gitu daripada bingung. Karena yang 2025 belum bisa dibuka. Kalaupun ada pembelanjaan baru, nah itu kalau bisa sih disamain aja ya kayak setahun sebelumnya ya untuk ATK ya. Jadi kalau pembelanjaan baru takutnya nanti di Simbosnya nggak ada gitu barangnya gitu. Karena kan di Simbos barangnya, di Simbos Bekasi Kota itu barangnya terbatas, tidak seperti di Arkas. Kalau Arkas kan sudah lengkap ya. Kayak gitu. Nah, lanjut kita isi semuanya ya sampai nilainya 0. Mohon maaf Bapak atau Ibu, untuk tahap 2 saya ada perubahan ya. Jadi tahap 2 itu di bulan September, bukan di bulan Juli penganggarannya. Nah, ini bisa diganti, bisa diedit aja. Kita klik yang bulan Juli, kita klik aksi, kemudian edit detail. Nah, ininya diganti, Julinya diganti jadi September ya. Untuk tahap 2 adanya di bulan September. Setelah kita ganti, kita klik perbarui. Nah, dia akan muncul di sini nanti di bulan September. Lanjut ya, kita edit lagi, edit detailnya bulan September. Klik perbarui.
Nanti akan muncul di sini. Nah, jadi di input nanti satu-satu, tahap 2-nya di September, tahap satunya di Mei ya. Nah, ini udah saya input semua di bulan Mei, tahap satunya, dan di bulan September tahap 2-nya. Nah, di sini belum dianggarkannya sudah nol ya. Berarti sudah selesai, sudah habis penganggaran dananya. Kalau di sini masih ada dana sisa, berarti ada yang salah input. Nanti dicek lagi di sini di bulan Mei dan Septembernya ya. Nah, jika sudah, kita klik ajukan pengesahan. Klik ajukan pengesahan, tunggu sampai 100%. Nah, di sini statusnya kertas kerja sedang dikirim, kita klik kembali ke penganggaran. Nah, untuk mengeceknya, tiap hari nanti kita klik yang ini, cek status terbaru. Kertas kerja terkirim, kita klik tutup. Nah, ini di sini statusnya masih menunggu pengesahan. Nanti besok atau 2 hari lagi kita klik lagi cek status bus terbaru. Kalau memang nanti sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan, nanti ininya berubah menjadi warna hijau. Gitu. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.